Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai terlebih dahulu, mari kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini pelajaran tentang fikih yang materinya menjelaskan tentang taharah atau bersuci. Bab taharah dalam fan ilmu fikih atau kitab-kitab fuqaha sebagai bab pendahulu sebelum bab-bab yang lain. Mengapa demikian? Karena kebersihan merupakan sesuatu yang mendasar sekali dalam Islam, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah. Malah banyak beberapa ulama berpendapat bahwasanya bersesuci ini sangat erat kaitannya dengan jasmani rohani yang terdapat dalam makalahnya Al-Aqlus Salim fil Jismi Salim, bahwasanya akal yang cerdas, intelektual yang jitu ada kaitannya dengan kesucian badan, kesucian jasmani. Untuk itu sangat perlu saya membahas tentang taharah, di mana taharah ini ada dua pendapat. Menurut bahasa, taharah adalah bersih-bersih atau membersihkan segala bentuk kotoran. Menurut istilah, melakukan suatu yang menjadi sebab diperbolehkan melakukan sholat dengan berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan beberapa najis. Setelah kita memahami atau mengerti tentang bersesuci, maka hal ini sudah barang tentu berhubungan erat dengan yang namanya hadas. Untuk itu marilah kita pahami apa itu hadas. Menurut ulama fikih, hadas ini menjadi dua bagian. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa pengertian daripada hadas kecil? Huwa ma yazilu bil wudu. Hadas kecil adalah suatu hadas yang dapat hilang dengan cara berwudu. Dengan berwudu, maka hadas itu sudah kita bisa dikategorikan sudah hilang, berarti badan kita sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka hal-hal yang terlarang sudah bisa kita lakukan, seperti sholat, memegang Al-Quran, memegang mushaf, dan hal-hal lain yang berkaitannya dengan sesuatu yang memerlukan wudu, kesucian. Yang kedua, hadas besar. Ma huwal hadasul akbar huwa ma yuzilu bil wusli. Hadas besar adalah hadas yang bisa hilang dengan jalan mandi. Artinya dengan kita mandi besar, dengan kita mandi mulai dari ujung rambut, ujung kaki, maka yang namanya hadas itu sudah bisa hilang, dengan artian badan kita sudah dianggap suci. Kalau sudah dianggap suci, maka apa yang boleh ketika kita melakukan dalam hal yang diperbolehkan dalam hadas kecil, maka juga boleh dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan hadas besar. Contoh misal,
membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran, melakukan sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunat, dan hal-hal yang lain yang harus kita suci dari hadas besar itu sendiri. Seperti apa contoh dari hadas besar itu sendiri? Ya seperti junub. Yang junub ini bisa dikategorikan pada seorang laki dan perempuan. Tapi untuk 3 dari yang namanya hadas besar ini khusus untuk orang perempuan, seperti haid, nifas, dan wiladah. Ini termasuk dari contoh kecil, termasuk sebagian daripada hadas besar. Berikutnya, setelah kita tahu tentang pengertian dari masing-masing hadas kecil dan besar, maka kita juga harus tahu dan hafal niatnya. Yang pertama, bagaimana niat hadas kecil? Seperti yang sudah lumrah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardan lillahi ta'ala. Niat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil. Itu contoh-contoh hadas kecil. Kemudian niat hadas besar, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena menghilangkan hadas besar. Niat seperti ini mencakup ke semua hal-hal yang ada kaitannya dengan hadas besar. Akan tetapi lebih afdolnya kita sebutkan dari masing-masing hadas seperti di atas tadi. Contoh, kalau hadas itu berupa haid, maka sebaiknya dan lebih afdolnya kita niat nawaitul wusla li raf'il haidi fardan lillahi ta'ala. Kalau nifas, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wusla li raf'in nifasi fardan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir wiladah, maka niatnya nawaitul wusla li raf'il wiladati fardan lillahi ta'ala. Maka mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan atau keterangan mengenai tentang bersuci. Untuk berikutnya kita beralih pada hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan dengan najis. Mungkin saya akan sambung berikut ini. Setelah kita fahami dari pengertian tohar atau bersuci sekalian dengan bagian-bagiannya, maka untuk materi yang berikutnya, materi yang terakhir, menjelaskan tentang najis, di mana najis itu ada 2 definisi. Yang pertama, menurut bahasa, sesuatu yang menjijikkan. Segala bentuk apapun yang menjijikkan secara bahasa itu sudah tergolong najis. Menurut istilah syar'i, najis sesuatu yang dianggap kotor atau najis dan tidak boleh untuk kita memiliki dan menggunakannya. Yang mana bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama, najis muwalladhah, najis yang sangat berat. Yang kedua, najis mutawassithah, najis yang sedang, tidak berat, tidak ringan. Yang ketiga, najis muhaffafah. Dari ketiga macam najis itu dikategorikan dalam 2 bentuk. Pertama, ainiyah, najis yang bisa dilihat oleh penglihatan atau mata. Yang kedua, najis hukmiyah, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata atau panca indera, dengan artian najis itu abstrak. Dari kedua bentuk ini, baik ainiyah maupun ainiyah, itu ada cara masing-masing untuk menghilangkan. Yang pertama, najis ainiyah yang perlu untuk kita
hilangkan, kita buang pertama adalah launuhu, warnanya najis. Yang kedua ainuhu, barangnya, warnanya, barang najisnya. Kemudian raihuhu, baunya. Itu yang menjadi hal yang paling serius untuk atau cara menghilangkan najis ini ya. Dan yang kedua untuk berikutnya najis hukmiyah. Yang menjadi catatan dalam najis hukmiyah, pertama yang perlu untuk dihilangkan adalah baunya. Bau daripada najis itu sendiri. Dan yang kedua sifatuha, sifat-sifat najis. Soalnya macam-macam najis itu banyak. Karena najis itu macamnya banyak dan penyebabnya itu beda-beda, maka yang mesti sifatnya atau baunya itu juga beda-beda. Karena baunya najis ayam dengan najis kambing itu juga jauh beda, dan juga hewan-hewan lain. Maka yang perlu untuk menjadi perhatian ini adalah sifatnya, baunya, itu dalam najis hukmiyah. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin banyak hal-hal yang kurang jelas dan kurang bisa dimengerti. Mungkin kita bicarakan dan kita bahas kembali dalam pertemuan berikutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.